Shalom kekasih Tuhan, selamat datang di channel saya Ramirez Official. Di video kali ini saya akan membagikan tentang apa peran Israel di akhir zaman. Namun sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Setiap kali ada konflik di dalam atau di sekitar Israel, banyak yang melihatnya sebagai tanda akhir zaman yang semakin dekat. Masalah dengan ini adalah bahwa kita pada akhirnya mungkin bosan dengan konflik di Israel, sehingga kita tidak akan mengenali kapan peristiwa-peristiwa penting yang secara nubuatan benar-benar terjadi. Konflik di Israel belum tentu merupakan tanda akhir zaman. Konflik di Israel telah menjadi kenyataan setiap kali Israel telah ada sebagai sebuah bangsa. Apakah itu orang Mesir, Amalek, Midian, Moab, Amon, Amori, Palestina, Asyur, Babilonia, Persia, atau Romawi. Bangsa Israel selalu dianiaya oleh tetangganya, Hitler, pemimpin Nazi Jerman, atau Rouhani, presiden Iran. Upaya untuk menghancurkan Israel akan ada kembalinya orang-orang Yahudi secara massal ke tanah Israel. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 3, Yesaya pasal 43 ayat 6, Yeskiel pasal 34, 36, dan 37. Antikristus akan membuat perjanjian damai selama 7 tahun dengan Israel dalam Yesaya pasal 28 ayat 18, Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Bait Allah akan dibangun kembali di Yerusalem, Daniel pasal 9 ayat 27, Matius 24 ayat 15, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3-4, Wahyu pasal 11 ayat 1. Antikristus akan melanggar perjanjiannya dengan Israel dan penganiayaan di seluruh dunia atas Israel akan terjadi. Dalam Daniel pasal 9 ayat 27, Daniel pasal 12 ayat 1 dan 11, Zakaria pasal 11 ayat 16, Matius pasal 24 ayat 15 dan 21, Wahyu pasal 12 ayat 13. Israel akan diserang, Yeskiel pasal 38 dan 39. Israel akhirnya akan mengakui Yesus sebagai Mesias mereka. Dalam Zakaria pasal 12 ayat 10, Israel akan dilahirkan kembali, dipulihkan, dan dikumpulkan kembali. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 8, Yeskiel pasal 11 ayat 17, Roma pasal 11 ayat yang ke-26. Ada banyak kekacauan di Israel hari ini. Israel dianiaya, dikelilingi oleh musuh: Suriah, Libanon, Yordania, Arab Saudi, Iran, Hamas, Jihad Islam, Hizbullah, dan lain-lain. Tetapi kebencian dan penganiayaan terhadap Israel ini hanyalah petunjuk tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Matius pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Putaran terakhir penganiayaan dimulai ketika Israel dibentuk kembali sebagai sebuah bangsa pada tahun 1948. Banyak ahli nubuat Alkitab percaya bahwa perang 6 hari Arab Israel pada tahun 1967 adalah awal dari akhir. Dapatkah apa yang terjadi di Israel dewasa ini menunjukkan bahwa akhir itu sudah dekat? Ya. Apakah itu berarti kiamat sudah dekat? Tidak. Yesus sendiri mengatakan yang terbaik. Hati-hati agar tidak ada yang menipu kamu. Kamu akan mendengar tentang perang dan desas-desus tentang perang, tetapi pastikan bahwa kamu tidak khawatir. Hal-hal seperti itu harus terjadi, tetapi akhirnya masih yang akan datang. Matius pasal 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless.